Ku percaya Kau Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar dari apapun juga. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sama-sama kita katakan, oh, hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu sedia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar.
What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever I praise. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the
kasih Tuhan, Kau memang sungguh layak ditinggikan Tuhan. Karena Kau adalah Tuhan semesta alam, Tuhan segala Tuhan. Bahkan kuasa maut pun tidak bisa menahan Engkau. Kuasa terbesar ini sudah Kau kalahkan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mau terima berkat-Mu, firman Tuhan yang berkuasa menolong kami, menyembuhkan kami, bahkan memulihkan hidup kami dalam hidup yang baru Tuhan. Berfirmanlah pada saat ini ya Bapa, kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Urapi hamba-Mu juga Tuhan, dalam berkat nama Yesus bersyukur. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Pada hari ini hari Paskah, hari Minggu, hari Yesus bangkit dari kematiannya, dan kita akan belajar firman Tuhan tentang God's perspective, sudut pandang Tuhan atau cara pandang Tuhan ya. Dalam Injil Yohanes 20 ayat pertama, ini kisah mengenai Paskah. Injil Yohanes 20 ayat pertama, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Luar biasa. Ayat ini bilang bahwa pada hari pertama minggu itu, yaitu pada hari Minggu, seperti hari ini hari Minggu. Kalender Israel itu hari pertama adalah hari Minggu ya, hari Minggu. Dan Sabat atau hari yang ketujuh adalah hari Sabtu. Bapak Ibu, kita bersyukur ibadah kita adalah hari Minggu, hari kebangkitan Yesus, hari pertama dalam minggu itu. Hidup kita berawal dari kebangkitan Yesus. Tanpa kematian tidak ada kebangkitan, jelas sekali. Ada orang beribadah di hari-hari yang lain, tapi bersyukur bahwa kita menetapkan bahwa hari Minggu, harinya Tuhan, hari pertama dalam kalendernya orang Israel, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita beribadah di kubur yang kosong, kita beribadah di tempat Yesus bangkit dan mengalahkan kematian. Haleluya. Dan seperti juga pada hari-hari ini di Indonesia, orang sedang ketakutan dan mereka lockdown, mereka mengunci diri di dalam rumah masing-masing karena ada ketakutan luar biasa. Dan saya sudah bahas selama seminggu ini mengenai roh ketakutan, pengaruhnya, dan juga cara mereka masuk menguasai diri seseorang. Dan kisah ini juga berawal dari hari Rabu sebelumnya, di mana murid-murid Yesus mulai ketakutan. Yesus ditangkap, dipenjara, disalibkan, bahkan dia tinggal dalam kubur selama 3 hari. Sehingga mereka pergi ke kubur Yesus pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Kenapa? Karena mereka sedang ketakutan. Dan mereka tahu bahwa kubur Yesus itu dijaga oleh tentara Romawi. Sehingga mereka berangkat pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Di Injil yang lain, contohnya di Injil Markus 16, setelah lewat hari Sabat, ada 3 orang ibu situ, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome, membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki jenazah Yesus, meminyaki tubuh Yesus. Berarti ada 3 orang, bukan hanya Maria sendiri, ada 3 orang ibu-ibu yang luar biasa sekali. Mereka berkehendak untuk meminyaki tubuh Yesus, tetapi sayang, niat baiknya ini sudah terlambat. Tapi puji Tuhan, beberapa hari sebelumnya itu Yesus sempat diurapi, diminyaki oleh perempuan di rumah Simon orang kusta itu. Ada banyak kesempatan buat kita melayani Tuhan, tapi banyak orang terlambat. Niatnya baik tapi terlambat. Banyak kesempatan untuk kita bisa mengurapi Yesus, meminyaki Yesus, membawa keharuman nama Yesus,
tapi seringkali kita terlambat. Yesus sudah bangkit. Puji Tuhan, saya mendorong kita semuanya, selama ada kesempatan, mari kita lakukan tindakan, perbuatan, pelayanan yang membawa keharuman bagi nama Yesus dimanapun kita berada. Ada banyak juga ayat yang lain, bahwa di Markus 16 ayat yang kedua juga, pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, ya, setelah matahari terbit, fajar baru muncul, pengharapan baru muncul dalam hidup Anda ketika Yesus bangkit. Tanpa mengalami hal ini, kita tidak punya pengharapan, kita tidak punya matahari baru dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita nikmati kemenangan Yesus ini menjadi kemenangan kita juga. Jadi hari baru dalam hidup kita, hari pertama dalam hidup kita. Kita mulai dengan kebangkitan Yesus. Kuasa yang sama juga mampu menolong Anda, apapun kondisi Anda, apapun yang pernah mati dalam hidup Anda, bisnis yang mati, keadaan yang mati, pengharapan yang mati, bahkan masa depan yang suram sekalipun. Kalau kau menerima Yesus, engkau mati bersama Yesus. Tapi jangan lupa, engkau juga akan bangkit bersama dengan Yesus pada hari pertama. Dan karena situasinya lagi mencekam, mereka semua mengunci diri dalam rumah masing-masing, dalam sebuah tempat, sehingga Maria perlu mencari Simon Petrus dan murid yang lain, yaitu Yohanes. Dan kesimpulannya, seorang Maria yang sedang ketakutan ini, dia menyimpulkan bahwa Tuhannya telah diambil orang dari kuburnya. Dari perspektif yang keliru, perspektif yang dikuasai oleh ketakutan, itu menimbulkan kesimpulan juga yang keliru, yang salah, persepsi yang salah pula, bahwa jenazah Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Maka mereka lupa kalau Yesus pernah beberapa kali menyampaikan bahwa dia harus dianiaya, mati, dan bangkit pada hari ketiga. Bahkan Simon Petrus yang dekat dengan Yesus juga menyusul dan masuk ke dalam kubur itu. Ayat yang ke-6, ia melihat kain kapan terletak di tanah. Dan kain pelu tergulung. Apakah ada orang mencuri jenazah, masih keburu melepas kain kapan dan menggulung dengan rapi kain pelu yang nutup wajah jenazah tersebut? Saya kira tidak demikian tentunya. Kalau orang mencuri jenazah, dia mencuri dalam keadaan terbungkus kain kapan tentunya. Tetapi mereka karena begitu ketakutan, begitu besarnya rasa takut yang mencekam, seperti juga kita alami di bangsa kita hari-hari ini. Banyak orang sudah lupa akan janji dan firman Tuhan yang pernah kita terima beberapa waktu sebelum ini. Kalau Anda baca di kitab Mazmur 23 ayat pertama sampai yang ketiga, sebelum kita dibawa Yesus, Tuhan melewati lembah kekelaman kita, masa-masa kelam hidup kita, Tuhan sudah memberikan penyediaannya, ya. Tetapi ayat yang keempat, kata Daud, sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebelum kita melewati lembah kekelaman, sebelum kita memasuki masa kelam hari-hari ini, saya percaya di masa-masa yang lalu Tuhan sudah memberkati kita, memberikan penyediaan yang sangat cukup, iman yang cukup, janji firman yang luar biasa. Dan saat kita melewati masa kekelaman ini, kita disertai Tuhan pula. Dan jangan lupa, setelah kita melewati masa kekelaman, ayat yang ke-5 dan ke-6 dari Mazmur 23, Tuhan mengajak kita makan semeja dengan Dia.
di hadapan lawan-lawan kita. Artinya ada berkat yang luar biasa kalau kita percaya janjinya, percayakan penyertaannya, melewati lembah kekelaman sekalipun, lembah kematian sekalipun. Jangan sampai kita lupa janji Tuhan. Dan ayat yang ke-6 dari Mazmur 23, kebajikannya dan kemurahan Tuhan akan mengejar kita, mengikuti kita sepanjang umur hidup kita. Haleluya. Di Matius 16 ayat 21 contohnya, Yesus pernah berulang-ulang menyampaikan kepada murid-muridnya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu ia dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi murid-muridnya karena waktu itu dikuasai oleh roh ketakutan, mencekam yang luar biasa. Mereka bisa lupa dengan semua janji Allah. Hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, apakah Anda juga sedang mengalami hal yang sama? Masa-masa kekelaman yang mencekam ini, itulah saatnya Tuhan menyertai kita. Dan jangan lupa akan berkat Tuhan, penyediaan Tuhan yang pernah kita alami sebelum masa ini kita lewati. Kita pernah terima janji Allah. Simon Petrus, Yohanes, dan lain-lainnya, juga Maria Magdalena, mereka melupakan akan janji Tuhan, firman Tuhan yang pernah mereka terima, sehingga mereka menyimpulkan hal yang salah, persepsi yang salah. Mereka lupa bahwa Yesus pasti bangkit pada hari ketiga. Mereka lihat data, lihat fakta, dan mereka menyimpulkan bahwa jenazah Yesus diambil oleh orang. Kadang-kadang dan seringkali juga pula bahwa roh takut itu menguasai seorang, membuat orang kehilangan akal sehatnya. Bagaimana mungkin ada orang mampu mencuri jenazah Yesus? Ditutup dengan batu yang besar, dijaga oleh 2 penjaga tentara Romawi, dan kain kafan ditinggal, dan kain pelut tergulung dengan rapinya. Secara akal sehat tidak mungkin orang bisa mencuri jenazah Yesus. Tetapi ketakutan yang menguasai hidup mereka membuat mereka kehilangan akal sehatnya. Saya berdoa supaya dalam masa-masa kekelaman yang kita alami hari-hari ini, jangan sampai seorang punya kehilangan akal sehatnya, kehilangan janji firman Tuhan, apalagi imannya. Perspektif itu menimbulkan kesimpulan, dan kesimpulan menghasilkan persepsi. Kalau perspektif kita keliru, salah, cara pandang kita salah, sudut pandang kita salah, kita akan menghasilkan kesimpulan juga yang salah, dan akhirnya persepsi kita pun juga salah akan sesuatu. Di Ayub 3 ayat yang ke-25, karena yang ku takutkan itulah yang menimpa aku, dan yang ku cemaskan itulah yang mendatangi aku. Luar biasa. Roh ketakutan itu punya kuasa untuk menciptakan sesuatu yang Anda takutkan. Karena apa yang ku takutkan justru itulah yang menimpa aku, dan apa yang ku cemaskan justru itulah yang muncul, yang mendatangi aku. Apa persamaannya iman dan ketakutan? Menurut saya sama-sama punya kuasa menciptakan. Kalau orang hidupnya dikuasai oleh ketakutan, maka dia akan menciptakan momok, dan momok itu datang dalam hidup mereka. Sebaliknya, kalau Anda beriman hal-hal yang positif, Anda percaya pada janji firman Tuhan, firman Allah yang sama yang pernah menciptakan alam semesta ini, firman Tuhan yang sama yang bisa mengubah yang tidak mungkin jadi mungkin itu, maka Anda akan mengalami mujizatnya. Anda akan mengalami apa yang Anda imani menjadi kenyataan. Ketakutan dan iman sama-sama punya kuasa menciptakan. Ibrani 11 ayat yang pertama,
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita berharap karena ada seseorang yang berjanji sama kita, betul? Kita berharap karena ada orang yang berjanji sama kita. Apa dasarnya? Perkataan atau janji orang tersebut. Firman Tuhan adalah dasar untuk kita berharap. Dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Iman pun punya kuasa untuk menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Menciptakan sesuatu yang tidak atau belum kita lihat. Dan iman itu membuat apa yang kita ciptakan itu, bayangkan itu menjadi kenyataan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Anda boleh memilih. Anda memilih untuk beriman atau takut. Anda memilih untuk percaya pada janji firman Tuhan, atau Anda percaya pada fakta yang Anda lihat dengan mata Anda sendiri. Jangan lupa, orang benar hidup karena imannya, bukan karena apa yang dia lihat. Tuhan memberkati Anda. Kiranya pada hari Paskah ini, semua yang pernah mati dalam hidup Anda akan Tuhan bangkitkan sesuai dengan janjinya, sesuai dengan iman saudara. Jangan tetap tinggal dalam kuasa ketakutan. Pilihlah untuk percaya bahwa Yesus sudah bangkit dan sudah mengalahkan hal yang paling orang takuti, yaitu kuasa maut atau kematian. Kalau Anda mau, saya bimbing Anda berdoa sekarang juga. Mari. Terima kasih Tuhan buat janji-Mu. Engkau tidak pernah Tuhan ingkar janji. Kalau setiap perkataan pasti terjadi. Kuasa yang perkataan yang bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kuasa janji firman Tuhan yang bisa mengubah yang tidak mungkin jadi mungkin. Saat ini Tuhan, siapapun Bapak Ibu kami yang sedang menonton ibadah kami ini, di dalam nama Yesus, apapun keadaannya Tuhan, sekian lama hidup kami mungkin ada yang dikuasai roh ketakutan, roh kecemasan, kekhawatiran, sehingga menciptakan banyak hari-hari yang buruk dalam hidup mereka. Tapi hari ini ada kabar gembira buat kami semuanya. Yesus sudah bangkit, memberikan pengharapan yang baru, memberi kami iman, percaya bahwa janji Tuhan itu ternyata ya dan amin. Yesus benar-benar bangkit. Diberkati Tuhan setiap kami semuanya. Dalam melewati masa-masa kekelaman, kami tidak takut bahaya, karena Yesus beserta kami. Di dalam berkat nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti lambang tubuh Kristus. Tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Haleluya. Kita bersyukur dengarkan firman Tuhan pada saat ini. Pada malam waktu Yesus hendak diserahkan, Ia mengambil roti, bersyukur atasnya. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan, yang dipecah-pecah bagi kamu sekalian. Coba jantung kasih pada saat ini. Apakah Anda percaya bahwa roti yang kita angkat tinggi, kita syukuri atasnya ini, titik kontak kita bersekutu dengan tubuh Kristus, kematiannya Kristus. Amin. Kita makan sama-sama dan percaya sambil kita memandang salib Yesus. Dalam nama Yesus. Percayalah bahwa melalui kita mati bersama Kristus, kita akan bangkit juga bersama dengan Kristus. Nah, sekarang angkat tinggi cawan anggur ini dan dengar firman Tuhan. Setelah makan, Yesus mengambil cawan, katanya, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Darah yang berkuasa, haleluya. Kalau darahnya Habel menuntut, berteriak-teriak kepada Tuhan, tapi darah Yesus adalah anugerah, memberi keselamatan, memberi anugerah. Dengar firman Tuhan setelah makan, Yesus mengambil cawan, katanya, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Jemaat yang Allah kasih pada saat ini, apakah Anda percaya bahwa cawan anggur yang kita angkat tinggi sama-sama ini, kita syukuri atasnya, ada titik kontak kita bersekutu dengan darah Kristus. Amin. Dalam nama Yesus kita minum sama-sama dengan percaya sebagai ingat korban Yesus di kayu salib. Terima kasih Tuhan, melalui rangkaian Paskah ini kami mengalami mati bersama Kristus, dan kami semoga akan bangkit juga bersama Engkau ya Tuhan, dalam hidup yang baru, kemenangan yang baru, masa depan yang baru, haleluya, suasana yang baru. Amin. Di dalam nama Yesus kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, terima kasih, ku Mari buka tanganmu dan buka hatimu di hadapan Tuhan, sumber pertolongan kita dan sumber berkat kita. Tuhan memberkati engkau sekalian. Tuhan selalu melindungi engkau, dan Dia selalu menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan selalu menghadapkan wajah kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Hidupmu tidak pernah mundur, tidak pernah turun, akan naik terus sampai Tuhan dipermuliakan dalam hidupmu. Nyata kemuliaannya dalam hidupmu, sehingga apapun kau kerjakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan menyertai engkau dan dibuatnya selalu berhasil, beruntung dan berkemenangan. Janji Allah dimeteraikan dalam berkat nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam berkat nama Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Anda sekalian.